Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, santai-santai gini enaknya belajar gak sih? Jadi di sini itu saya Bukti Rahayu, mahasiswa Unmukomen jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, mau mengenalin suatu pembelajaran dengan menggunakan media scrapbook mengenai membaca kritis yang menarik banget. Penasaran gak sih gimana? Mari kita simak. Membaca kritis. Yang pertama, hakikat membaca kritis. Definisi umum di sini ada dua. Yang pertama, membaca kritis merupakan proses membaca yang dilakukan untuk memahami secara mendalam informasi yang terkandung dalam bacaan, baik informasi yang tersurat dari pesan tertulis maupun maksud terselubung yang berada di balik teks. Yang kedua, membaca kritis adalah tingkatan keterampilan membaca yang bertujuan memahami makna teks secara mendalam dengan mengaplikasikan proses berpikir kritis, melibatkan kemampuan analisis dan evaluasi untuk memahami makna serta menyeluruh baik yang tersurat maupun yang tersirat. Selanjutnya, definisi menurut beberapa ahli, yaitu menurut Johnson. Membaca kritis sebagai aktualisasi dari berpikir kritis merupakan proses yang terarah dalam kegiatan mental untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis suatu pendapat. Selanjutnya menurut W. Morter, membaca kritis adalah aktivitas yang berfokus pada kegiatan untuk memahami maksud penulis yang berada di balik teks, bukan sekedar memahami informasi yang tertulis. Selanjutnya menurut Ahaju dan Ahaju, membaca kritis adalah penerapan proses berpikir kritis terhadap bacaan. Aktivitas membaca kritis melibatkan proses kognitif tingkat tinggi. Pembaca dituntut menerapkan proses berpikir analitik, sintaktik, dan evaluatif. Yang terakhir menurut Wallace, membaca kritis adalah proses membaca yang melibatkan kesadaran bahwa bahasa tidak hanya membawa pesan proporsional teks, tetapi juga membawa pesan ideologis. Selanjutnya, arti penting membaca kritis. Keterampilan membaca merupakan aspek penting dalam pengembangan kemampuan berpikir setiap individu. Melalui aktivitas membaca, pembaca dapat memperoleh pengetahuan yang kelak dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas berpikirnya. Para ahli di bidang membaca membagi aktivitas membaca dalam beberapa jenjang. Yang pertama, membaca literal merupakan level membaca paling dasar. Proses membaca pada level ini berorientasi menemukan informasi yang dinyatakan secara eksplisit di dalam bacaan. Yang kedua, membaca interpretatif. Tingkatan ini melibatkan kemampuan memperoleh informasi yang diimplikasikan dari pernyataan antar baris. Dalam proses membaca, pembaca dituntut menarik invensi dari pernyataan yang dikemukakan dalam bacaan. Yang ketiga, membaca kreatif. Tingkatan membaca kreatif melibatkan kemampuan berimajinasi dan berkreasi untuk memproduksi ide. Level kegiatan membaca diperoleh melalui pemahaman dan aktivitas membaca yang berada level paling rendah. Yang terakhir, membaca kritis. Tingkatan membaca kritis melibatkan kemampuan memperoleh informasi melalui proses berpikir kritis. Dalam membaca kritis, pembaca dituntut menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi bacaan. Selanjutnya, perilaku membaca yang tidak memiliki daya kritis ditandai dengan kecenderungan. Yang pertama, pembaca memiliki sikap patuh dan meyakini sepenuhnya informasi yang diperoleh dari teks. Kedua, pembaca tidak siap bertahan dari pengaruh teks yang dibaca. Yang terakhir, kecenderungan pembaca hanya berusaha memahami pesan proporsional teks dan mengabaikan pesan ideologisnya.
Pentingnya keterampilan membaca kritis dipengaruhi karakteristik yang meliputi 1. Setiap teks dibuat untuk mewakili ide-ide tertentu. Setiap teks tidak memiliki satu makna yang pasti. Selanjutnya, setiap teks memiliki versi atau penekanan tertentu dan memiliki kesenjangan terhadap hal lainnya. Yang terakhir, setiap teks memberatkan cara pandang untuk menerimanya sebagai kebenaran. Selanjutnya ada ciri-ciri pembaca kritis. Menurut Seiler mengemukakan ciri-ciri seorang pembaca yang kritis yaitu 1. Berfokus pada fakta, bersifat analitis, berpikiran terbuka, memiliki sikap skeptis yang sehat ataupun aktif bertanya, kreatif, serta aktif secara intelektual. Selanjutnya, keterampilan membaca kritis. Keterampilan membaca kritis di sini ada 6 keterampilan. Yang pertama, keterampilan menginterpretasi. Keterampilan menginterpretasi adalah keterampilan yang digunakan untuk memahami dan mengungkap makna atau arti secara luas dari berbagai situasi, data, ataupun peristiwa. Yang kedua, keterampilan menganalisis. Keterampilan menganalisis adalah keterampilan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan pernyataan, pertanyaan, konsep, atau deskripsi untuk mengekspresikan keyakinan, penilaian, alasan, ataupun opini. Yang ketiga, keterampilan menginferensi. Keterampilan menginferensi adalah keterampilan mengidentifikasi elemen yang diperlukan untuk menarik kesimpulan yang masuk akal, membuat dugaan dan hipotesis, dan mempertimbangkan informasi yang relevan. Yang keempat, keterampilan mengevaluasi. Keterampilan mengevaluasi adalah keterampilan untuk menilai kredibilitas pernyataan yang didasarkan pada persepsi, situasi, keyakinan, ataupun pendapat. Yang kelima, keterampilan mengeksplanasi. Keterampilan mengeksplanasi adalah keterampilan untuk menyatakan atau memberikan penjelasan tentang informasi ataupun data atau gagasan berbasis bukti, konsep, metode, dan kriteria. Yang terakhir, keterampilan meregulasi diri. Keterampilan meregulasi diri adalah keterampilan untuk memantau kegiatan kognitif melalui analisis dan evaluasi terhadap diri sendiri. Selanjutnya, prosedur membaca kritis. Tahapan membaca kritis menurut Nuttall yaitu ada aktivitas sebelum membaca, aktivitas saat membaca, dan aktivitas setelah membaca. Yang pertama, aktivitas sebelum membaca merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk membentuk skemata pembaca terhadap topik teks yang akan dibaca. Selanjutnya, aktivitas yang diberikan pada tahap sebelum membaca yaitu mengemukakan alasan untuk membaca, memperkenalkan teks, memberikan tugas, membagi teks dalam beberapa bagian, memberikan pemahaman istilah baru, mengajukan pertanyaan. Yang kedua, aktivitas saat membaca. Aktivitas saat membaca berkaitan dengan pengelolaan peserta didik atau organisasi kelas. 3 model pengelolaan kelas pada aktivitas membaca, yaitu secara individual, pendekatan berpusat pengajar, pengorganisasian secara kelompok. Pengorganisasian secara individual menekankan pada proses pemahaman bacaan yang dilakukan secara individu yang memungkinkan membaca teks berbeda antara beberapa pembaca. Seluruh aktivitas membaca ini dikontrol oleh pembaca secara mandiri. Yang kedua, pengorganisasian kelas yang berpusat pada pengajar. Pengorganisasian ini hanya menggunakan satu teks untuk keseluruhan pembaca dengan seluruh rangkaian aktivitas dikontrol oleh pengajar, seperti dalam pemberian tugas,
pengecekan pemahaman, serta partisipasi pembaca. Dan yang terakhir, pengorganisasian kelas secara berkelompok. Pengorganisasian ini menekankan pada aktivitas membaca yang dikendalikan oleh sesama pembaca. Selanjutnya, adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat membaca kritis. Yang pertama, menghubungkan isi bacaan dengan pengalaman pembaca, membandingkan isi bacaan dengan bacaan lainnya, mencontohkan aplikasi dari teori atau prinsip yang diuraikan dalam bacaan, mengevaluasi logika dan argumentasi, serta menilai bias. Selanjutnya yang ketiga, aktivitas setelah membaca. Kegiatan pasca baca merupakan kegiatan pemantapan hasil membaca untuk memadukan informasi baru dengan pengetahuan pembaca sebelumnya. Aktivitas utama yang dilakukan pembaca pada tahap ini yaitu mengevaluasi isi bacaan, memberikan respon personal. Tompkins dan Hodgkinson mengembangkan proses membaca yang terdiri dari 5, yaitu prabaca, membaca, menggali teks, merespon, serta memperluas interpretasi. Untuk membentuk pemahaman kritis, rangkaian pembelajaran diorganisasikan dalam 6 tingkatan aktivitas, yakni identifikasi masalah ataupun isu, membuat koneksi, menginterpretasi bukti, menantang asumsi, membuat aplikasi, serta mengambil sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, teknik membaca kritis. Yang pertama, mengerti isi bacaan. Suatu bacaan dapat dimengerti dengan cara mengenali fakta bacaan dan menginterpretasikan apa yang dibaca. Dengan kata lain, mengerti ide pokok suatu bacaan. Mengetahui fakta suatu bacaan penting karena dapat digunakan untuk membuat kesimpulan serta menginterpretasikan ide-ide tersebut. Fakta suatu bacaan berfungsi untuk menambah informasi, sedangkan ide berfungsi untuk menambah pemahaman. Mendapat informasi bertujuan sekedar mengetahui sesuatu itu fakta. Sebaliknya, pemahaman bertujuan untuk mengetahui segala tentang kita. Yang kedua, menguji sumber penulis. Kebenaran dari penulis harus dicari tahu kebenarannya. Misal di bidang apa penulis yang bersangkutan itu kompeten. Dalam hal ini termasuk uji pandangan, tujuan, dan asumsi penulis yang terdapat dalam tulisannya untuk membedakan apakah tulisan itu fakta ataupun opini. Yang ketiga, interaksi antar penulis. Pembaca tidak hanya mengetahui maksud penulis, tetapi juga membandingkan dengan pengetahuan yang dimilikinya dari penulis-penulis lain. Pembaca juga perlu menilai dan membandingkan isi bacaan dengan pengetahuan dirinya. Yang keempat, terbuka terhadap gagasan penulis. Pembaca hendaknya menghargai pendapat yang dikemukakan penulis. Kemudian pembaca juga mengevaluasi teknik penulisannya. Jadi dapat disimpulkan, dalam membaca kritis diperlukan teknik-teknik yang sesuai agar bahasa yang disampaikan dalam tulisan sampai kepada pembaca. Agar mampu membaca kritis dengan baik, pembaca memerlukan teknik membaca yang tepat. Nur Hadi menjelaskan bahwa dalam memperlancar proses membaca, seorang pembaca harus memiliki modal, yaitu pengetahuan dan pengalaman, kemampuan berbahasa, dan pengetahuan tentang teknik membaca. Selanjutnya, kegiatan membaca kritis. Di sini ada membaca dengan berpikir. Dalam membaca harus memikirkan persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Yang kedua, membaca dengan menganalisis.
Dengan menganalisis, pembaca bisa mengetahui apakah gagasan atau fakta-fakta yang dikemukakan pengarang sungguh bersumber informasi yang benar-benar akurat ataupun tidak. Pembaca juga bisa memisahkan bagian yang penting dan bagian yang tidak tepat. Dan yang terakhir, membaca dengan penilaian. Seseorang pembaca kritis akan bisa menilai apakah tulisan atau informasi itu fakta ataupun kurang tepat. Selanjutnya, tujuan membaca kritis. Yang pertama, memahami penulis atau pengarang. Yang kedua, memanfaatkan kemampuan membaca pemahaman dengan kemampuan berpikir kritis. Yang ketiga, memahami organisasi tulisan atau bacaan. Dan yang terakhir, memberikan penilaian terhadap penyajian penulis atau pengarang serta menerapkan prinsip-prinsip kritis terhadap bacaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan membaca kritis. Kelebihan membaca kritis. Yang pertama, bisa menambah wawasan dari informasi yang dibaca, mampu menganalisis setiap tulisan dari penulis berdasarkan fakta yang ada. Yang ketiga, bisa memberikan informasi terkait isi bacaan, apakah itu fakta atau opini, atau bahkan informasi yang salah. Dan yang terakhir, menilai tulisan agar lebih baik. Selanjutnya, kelemahan membaca kritis. Kelemahan membaca kritis di sini ada 3. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, seseorang yang menjadi pembaca kritis harus mampu menggali informasi kebenaran, fakta atau opini pendapat penulis. Dan yang terakhir, pembaca kritis membutuhkan latihan serta wawasan yang luas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.